Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya di seluruh Indonesia. Selamat pagi Alfa. Selamat pagi Sira. Beli ragi di situ Bondo, perut begas sekeras batu. Selamat pagi para pejuang jodoh. Jangan menyerah meski belum dapat restu. Tetap berjuang. Nah, terbukti. Kalau ngomongin restu nih, ada yang udah dikasih restu kan? Walaupun memang masih mencari ya pasangannya siapa kira-kira ya. Betul. Ini pilkada Jakarta atau Jawa Tengah gitu kan kita bahasnya. Ini soal Kaisang Pangarep yang akhirnya dapat restu. Awalnya Pak Jokowi bilang kaget. Biasanya gini di polanya nih, kaget, melarang, akhirnya merestui. Ya, dan ini terjadi oleh Kaisang dan juga Gibran. Kaisang sekarang mendapat gilirannya untuk bisa maju di pilkada. Nah, pertanyaannya pilkada Jawa Tengah atau pilkada Jakarta? Ini akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Kita hadirkan dulu sejumlah informasi kepada Anda pemirsa, diantaranya seorang warga Pamekasan, Madura, Jawa Timur ini tewas dalam pertikaian dengan sepupunya sendiri dengan menggunakan senjata tajam lantaran diduga korban kepergok berduaan di dalam kamar dengan istri pelaku. Ya, dalam video amatir yang direkam oleh warga ini, video ini memperlihatkan ada detik-detik dua orang pria warga Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Mereka terlibat perkelahian. Mereka berkelahi menggunakan senjata tajam. Kejadian itu terjadi di halaman rumahnya di Desa Telanakan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada Rabu sore, pemirsa. Korban yang sudah tewas kemudian dibawa ke RSUD Smart Pamekasan untuk dilakukan visum. Duel antar sepupu ini terjadi diduga lantaran masalah asmara karena pelaku memergoki istrinya sedang berduaan bersama korban di dalam kamar beberapa hari yang lalu. Ya, diduga menjadi korban perampokan, pemirsa, ada seorang sopir truk muatan barang rongsokan ini ditemukan tewas di halaman parkir di sebuah warung makan di Madiun, Jawa Timur. Nasib naas ini dialami Haryo Anggi Pratama yang merupakan warga desa Mengganti, Kecamatan Sruweng, Kebumen, Jawa Tengah yang ditemukan tewas di dalam kabin truk miliknya pada Rabu malam. Sebelumnya, korban di dalam truknya parkir di halaman warung makan di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Madiun pada Selasa pagi. Korban ditemukan ketika penjaga warung ini curiga mencium bau busuk yang sangat menyengat di sekitar warung. Setelah dicari, bau tersebut bersumber pada truk yang terparkir di halaman warung makan. Dari rekaman CCTV ini, ketika truk datang terlihat seseorang tak dikenal keluar dari kabin truk, kemudian orang tersebut memindahkan muatannya ke kendaraan lain. Saat ini polisi menduga mayat yang ditemukan merupakan korban tindak pidana perampokan dan diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 24 jam. Ya, kita beralih ke informasi lain. Ini ada bocah 10 tahun pemirsa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ditemukan sudah tewas tenggelam di kolam galian batu bata. Nah, jasad korban diangkat keluarganya dari dalam kolam dan ini membuat warga di sana gempar. Alpino merupakan pelajar kelas 5 sekolah dasar ini ditemukan tenggelam di kolam galian bekas pembuatan batu bata di kawasan perubahan Geraha Pati Juang 4 Banyuasin yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Korban yang mandi di kolam bekas galian batu bata tersebut diduga tidak bisa berenang. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berusaha menyelamatkan korban serta memanggil orang tua korban. Keluarga korban sempat memberikan pertolongan namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya di mana ini kejadian di Kediri, Jawa Timur, di mana Satreskrim Polres Kediri, Jawa Timur menangkap seorang pria yang tega menyiram air keras ke istri dan anak kandungnya yang masih balita hingga mengalami luka bakar di atas 60%. Ya, ini adalah Nur Rahmat pemirsa, usianya masih 25 tahun. Ia digelandang petugas Satreskrim Polres Kediri, Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Bayangkan, aksi keji pelaku ini dipicu karena istri dan anak yang berusia masih 2 tahun
Hanya karena tidak mau diajak pulang dan juga tinggal bersama di Magelang, Jawa Tengah, pelaku mendatangi rumah kontrakan anak dan istrinya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngasem di Kediri, Jawa Timur, dengan membawa cairan kimia atau air keras. Nah, saat anak dan istrinya tidur, pelaku dengan tega menyiramkan air keras kepada keduanya dan langsung kabur ke Jawa Tengah. Walau kini pelaku katanya sih mengaku menyesal atas tindakan kejinya tersebut, namun proses hukum tetap berjalan menanti di depan mata. Nur Rohmat akan dijerat dengan pasal Undang-Undang Kekerasan di dalam Rumah Tangga atau KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selanjutnya pemirsa, ada juga aksi yang sungguh keji sebenarnya. Ini ada aksi penjambretan yang terjadi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ini viral di media sosial. Korban penjambretan ini diduga merupakan seorang pria yang sudah lanjut usia, bahkan diduga seorang penderita stroke, masih juga dijamret. Dalam video yang beredar, terlihat korban yang saat itu menggunakan kaos putih dan celana pendek tengah berjalan terseok-seok. Kemudian dalam rekaman kamera CCTV itu, dari titik lainnya terlihat ada pria mengenakan topi, berkaos dan celana warna gelap yang mengamati gerak-gerik korban. Terduga pelaku memantau dari balik mobil berwarna putih yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari posisi korban. Kemudian pelaku mendekati korban secara perlahan dari arah belakang, lalu keduanya berada di belakang mobil putih yang terparkir di pinggir jalan. Keberadaan mereka berdua tidak tersorot kamera karena tertutupi badan mobil putih itu. Setelah itu, terduga pelaku terlihat berlari kecil meninggalkan posisi korban. Lantas ada seorang pria dewasa yang saat itu melintas berkaos kuning ini seperti Anda saksikan, melihat ke arah korban yang ada di belakang mobil putih. Kabarnya petugas dari Polsek Johar Baru juga sudah menangkap terduga pelaku. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya. 3 anak gadis warga desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dievakuasi petugas gabungan untuk keluar dari rumahnya. Ketiganya ini dievakuasi setelah tidak boleh keluar rumah, diduga disekap oleh ayahnya sendiri. Nah, tim gabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan anggota Polri dan TNI, mereka bernegosiasi dengan ayah dari 3 anak gadis yang dilarang keluar rumah selama 3 hari oleh ayahnya. Sempat terjadi perdebatan karena sang ayah membantah telah melakukan tindakan pengekangan atau penyekapan pada anak-anaknya. Ia bersikeras apa yang dilakukannya itu bukanlah tindakan kekerasan. Petugas akhirnya melakukan evakuasi ketiga anak gadis itu dengan menggunakan mobil patroli milik polisi. Untuk sementara, mereka dibawa ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo dan mereka ditampung sementara hingga beberapa waktu ke depan. Ya, kita beralih ke Indonesia Timur, pemirsa. Massa merusak sejumlah mobil operasional milik TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dan aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka atas meninggalnya rekan yang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum aparat pada Selasa malam. Sekelompok orang ataupun massa merusak sejumlah mobil milik TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Rabu pagi. Kendaraan yang dirusak massa diantaranya adalah mobil operasional Polantas Polres Puncak Jaya, mobil TNI Kodim 1714 Puncak Jaya, dan juga sejumlah kendaraan milik Pemda Puncak Jaya. Massa saat itu tidak terima atas meninggalnya 3 rekan mereka yang menjadi korban penembakan oknum aparat pada Selasa malam lalu di Kampung Pepera, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Massa diduga juga turut menguasai kantor Bupati Puncak Jaya. Belum ada keterangan resmi dari aparat setempat atas insiden itu.
Mau dibakar nih. Sini kau. Ya, selanjutnya kita masih ada informasi dari Papua, Ya. di mana ditemukan ada ajudan Wakapolres di sana yang ditemukan sudah meninggal dunia. Ya. Diduga karena bunuh diri, gantung diri, tapi ini masih diselidiki. Kita akan bahas kasusnya usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Rabu siang menggeledah kantor Wali Kota Semarang. Selama kurang lebih 9 jam, petugas melakukan penggeledahan di ruang bagian pengadaan barang dan jasa, ruang kerja Wali Kota Semarang. Ya, petugas KPK ini langsung masuk ke ruang kerja Wakil Wali Kota yang digunakan oleh Wali Kota Semarang, Eferita Gunaryanti Rahayu sebagai tempat kerja sehari-harinya. Nah, sebagian petugas KPK menuju ke gedung Muhammad Ihsan lantai 6 di ruang bagian pengadaan barang dan jasa Kota Semarang. Petugas KPK diduga melakukan penggeledahan di kedua ruangan tersebut. Setelah ditunggu sekitar 9 jam lebih, petugas KPK terlihat keluar dari ruangan kantor Wali Kota Semarang. Petugas juga membawa 2 buah koper hasil penggeledahan di ruang tersebut. Petugas juga langsung memasukkan kedua koper itu ke mobil dan langsung pergi. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya Alwin Basri untuk keluar negeri selama 6 bulan ke depan. Nah, larangan bepergian keluar negeri ini terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan juga jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024. Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang, yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 sampai dengan 2024. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Tiko Aryawardana, suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari, keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Tiko berlari menghindari wartawan usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penggelapan dalam jabatan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan pemirsa dari pemeriksaan yang dilakukan pekan lalu. Tiko menjawab ada 20 pertanyaan penyidik dan membawa sejumlah bukti kabarnya terkait penggunaan uang perusahaan. Mulai dari dokumen perjanjian kerja, ada juga bukti pembayaran vendor hingga bukti pembayaran gaji karyawan. Kuasa hukum dari Tiko menilai kasus ini bukanlah penggelapan dalam jabatan, tetapi hanyalah pembukuan nilai transaksi yang belum rampung. Pihak Tiko Aryawardana sendiri tetap membuka peluang untuk bermediasi atau menyelesaikan kasus ini secara restoratif justice. Sebelumnya, Tiko yang menjabat sebagai direktur dilaporkan oleh mantan istrinya berinisial AW atas dugaan penggelapan dalam jabatan saat keduanya ini mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan juga minuman. Bersama para terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada 2016 silam belum dikembalikan juga oleh pihak Polda Jawa Barat ke Lapas Cirebon. Keluarga meminta agar para terpidana segera dikembalikan ke Lapas Cirebon. Keluarga mengaku terkendala biaya setiap akan menjenguk para terpidana yang sekarang ditahan di wilayah Bandung.
Dengan didampingi kuasa hukum, keluarga terpidana meminta Polda Jawa Barat segera mengembalikan para terpidana ini ke Lapas Cirebon untuk pengajuan peninjauan kembali atau PK. Keluarga pun menyampaikan keberatannya jika harus menjenguk para terpidana ke wilayah Bandung karena sejumlah kendala. Sementara itu, menurut Karutan Kebonwaru, Suparman, yang menyatakan pihaknya belum mengetahui kapan para terpidana dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nantinya untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK, pihak Rutan Kebonwaru akan memfasilitasi para terpidana kembali ke Cirebon. Pemirsa, seorang pria di Cianjur yang juga bernama Peggy Setiawan mengikuti tes DNA untuk membantah tuduhan warganet. Iya, sosok Peggy asal Cianjur ini sudah mengantongi hasil tes DNA yang membuktikan bahwa ia bukanlah anak dari mantan Bupati Cirebon dan ayahnya juga tidak pernah menjadi sopir dari mantan Bupati Cirebon. Selain itu, ia juga menjamin dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon 2016 lalu sebagaimana yang dituduhkan oleh warganet melalui cocok logi itu biasanya. Nah, sebelumnya pria di Cianjur, Jawa Barat yang juga namanya Peggy Setiawan ini mendapat sorotan warganet sejak viral film Vina Sebelum 7 Hari. Tidak sedikit tuh, ada banyak warganet yang menuduhnya sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan juga Eki tahun 2016 lalu. Peggy Cianjur ini juga dituding sebagai anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Ya, jelang sidang peninjauan kembali atau sidang PK, tim kuasa hukum dari Saka Tatal menyiapkan sejumlah bukti baru untuk persidangan. Ya, saat ditemui di kediamannya di perumahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang, Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Saka Tatal ini telah menyiapkan ada sejumlah barang bukti baru kabarnya. Ada novum, yakni ada dokumen foto, nanti akan dibuktikan dan juga dibuka pada persidangan PK, persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Barang bukti sejumlah dokumen foto ini belum pernah dibuktikan pada saat sidang tahun 2017 lalu. Kuasa hukum dari Saka Tatal juga meyakini bahwa barang bukti berupa dokumen foto-foto ini bisa menjadi novum baru dan otentik. Nah, jadi bukti ini salah satu novum ya, salah satu. Pemirsa, kuasa hukum para terpidana seumur hidup ini mengajukan ataupun melaporkan Ibtu Rudiana. Di mana sosok Ibtu Rudiana, dan juga dikatakan bahwa Ibtu Rudiana ini sempat membuat laporan palsu. Seperti apa? Kita simak informasinya. Kuasa hukum para terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan seseorang yang diduga Ibtu Rudiana terkait tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap para terpidana saat penanganan kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Hal tersebut dilakukan setelah mendapat keterangan para terpidana yang kini berada di rumah tahanan Kebonwaru dan Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong, Bandung, Jawa Barat. Rencananya, kuasa hukum akan membawa keterangan para terpidana tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Selain melaporkan seorang berinisial R ke Mabes Polri, sebelumnya kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga telah melaporkan sejumlah nama lainnya, yakni Aep dan Dede atas dugaan keterangan palsu sehingga membuat para terpidana harus menjalani hukuman seumur hidup. Usai pelaporan yang dilakukan kuasa hukum terpidana kasus Vina, kuasa hukum keluarga terpidana turut mengungkapkan bahwa besar kemungkinan terpidana lainnya juga akan melaporkan orang yang sama atas dugaan tindak kekerasan saat penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mengungkap terkait perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu.
Kapolri menyatakan pihaknya kini sedang mendalami lagi sejumlah laporan yang masuk terkait kasus Vina. Terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Tapi laporan-laporan lain. Saat ini sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki dilaporkan oleh terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun laporannya menyatakan bahwa Ibtu Rudiana ini membuat keterangan palsu dan juga melakukan penganiayaan. Untuk itu kita langsung saja berdialog untuk mengajak Anda mendalami sebenarnya seperti apa. Sudah bergabung bersama kami melalui daring ada Bang Jutek Bongso yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, kemudian juga sudah bergabung di studio bersama kami ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, merupakan penasehat Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Arianto. Saya terlebih dahulu ke Bang Jutek. Bang Jutek, sebenarnya bukti-bukti apa yang menyatakan bahwa ini bisa membuat kasus terang benderang begitu? Baik, selamat pagi, para pemirsa. Kami betul kemarin mewakili klien kami ya, Eka, untuk melaporkan Rudiana ya, Bapak Rudiana sebagai pribadi, bukan sebagai anggota polisi, karena dalam memberikan keterangan palsu dan juga melakukan kekerasan lah selama penangkapan pemeriksaan pada peristiwa tahun 2016 yang lalu. Mbak, kami membawa bukti cukup banyak karena kejanggalan-kejanggalan setelah kami dalami ya, yang akan kami jadikan novum, kami serahkan ini ke polisi untuk dipelajari. Ada 3 LP yang kami akan uji ya, tentang Basren dan Kavi, Dede Aep dan juga Rudiana. Ini sangat penting. Kenapa? Untuk menguji apakah sesungguhnya peristiwa itu ada apa tidak, walaupun sudah ini inkrah di dalam pengadilan. Karena makin kami masuk, kami banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan yang menurut kami secara akal sehat, tidak perlu ahli hukum untuk mencernanya, cukup gampang sekali. Contoh ya, di dalam uraian itu disampaikan bahwa ada peristiwa pelemparan batu dan batu berserakan di jalan, ya kan? Kemudian peristiwa ini adalah ketika mereka menongkrong di SMP 11, lalu kejar-kejaran menuju kepada flyover dan mereka dilempari sepanjang jalan, lalu sampai ke flyover. Dari flyover sesudah mereka berhasil dikejar, dibawa kembali ke tanah kosong di depan SMP 11, lalu mereka lakukan penyiksaan, pemukulan, perkosaan di situ, lalu kembali mayatnya dibawa kembali ke flyover, lalu seolah-olah seperti kayak kecelakaan. Lalu Polres Cirebon ya, bukan kota ya, Polres Kabupaten Cirebon yang mendapatkan laporan yaitu Polsek Talun, lalu mengadakan olah TKP, lalu datang Laka dari Polres Cirebon mengadakan laka dan tidak ditemukan dinyatakan kecelakaan tunggal ya. Kalau ditemukan ada luka tusuk dan lain, menurut kami pasti Laka tidak akan berani menyimpulkan itu kecelakaan tunggal. Apalagi kalau batu itu betul berserakan di sepanjang jalan. Kan gitu kan? Apa atau tidak ada peristiwa itu, ini menjadi pertanyaan buat kami. Kemudian dalam peristiwa itu kami melihat lagi secara akal sehat ya, secara logika ya kan. Kalau terjadi nih betul, ini 15 menit 10 menit sesudah kecelakaan saja sudah puluhan orang menggurumuni di lokasi peristiwa terjadi, sehingga orang melaporkan ke Polsek Talun.
Kalau ini peristiwanya Oke, ya. tadi dikejar-kejaran dulu dari SMP 11 sampai ke flyover, lalu kembali lagi dibawa ke flyover lakukan penganiayaan lain-lain. Kalau betul peristiwa itu terjadi, rasanya tidak mungkin hanya Aep dan Dede yang melihat, gitu loh. Ini peristiwa-peristiwa inilah yang kami uji. Apalagi TKP ini karena ini berbatasan antara kota dengan kabupaten. Kan gitu kan, SMP 11 ini ada di kota, sedangkan penemuan jenazah di flyover itu Eki ya, karena Vina belum meninggal saat ditemukan ya, itu ada di kabupaten. Nah, banyak sekali kejanggalan ya, apalagi Aib dan Dede ini setelah kami dalami ada peristiwa yang mendahului sebelumnya, mereka pernah digerebek ya kan, pernah digerebek terkait dengan kasus memasukkan perempuan ke tempat kerjanya oleh para terpidana ini bersama dengan RT Pasren. Kan gitu kan, dan ketika digerebek ini mereka ini sempat terjadi ribut lah, mungkin ada dugaan kami ya, ada peristiwa di belakang situ, makanya mereka dengan jarak 100 sekian meter mampu melihat mengenali para terpidana klien kami ini kami uji lewat laporan kami ini apakah betul. Nah, ini kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan ya, artinya secara akal sehat, secara logika ya kan bisa kita uji ya kan, apakah peristiwa itu benar ada atau Bang tidak. Jutek, belum ada gitu loh. kejanggalan-kejanggalan yang akan terus diuji ya oleh pihak kuasa hukum ya. Oke, saya ingin ke Pak Arianto. Iya. Yang saya ke Pak Arianto dulu ya, Bang Jutek ya. Pak Arianto, kalau kita lihat ada sejumlah keresahan yang disampaikan oleh kuasa hukum terpidana, ada kejanggalan, tapi kemudian bukti-buktinya belum mau ditampilkan nih. Artinya kita masih juga belum bisa memastikan apa bukti kuatnya untuk bisa memastikan kejanggalan tersebut. Nah, ini dengan adanya laporan ini, apakah memang polisi berkewajiban untuk langsung menelusuri kejanggalan tersebut atau punya pertimbangan lain? Ya, seperti saya katakan dari awal daripada masalah ini ya, ini jadi pasti banyak kejanggalan apabila kita itu menyoroti ataupun mencuplik-cuplik perkara yang dulu, kemudian kita kaitkan dengan asumsi kita. Itu tadi kan Bang Jutek ngomong gini, terus menurut logika, menurut ini dan sebagainya. Makin banyak orang itu mengambil data-data yang sepotong-sepotong dan kemudian ditafsirkan, ya pasti banyak kejanggalan. Contoh aja seperti kemarin pakar itu, ketemu lagi ini ada baut, ada dagingnya gitu. Wah, ini menurut kan nggak mungkin kejadian ini di sana. Ini pasti kecelakaan tunggal kan itu. Tapi dia menafikan bagaimana lukanya parah itu, bahwa itu kecelakaan tunggal kan nggak mungkin. Ya, karena itu tadi setiap suatu temuan kemudian dianalisis menurut asumsi kami nggak mungkin. Contoh lagi dulu pengacara yang awal itu katanya nggak mungkin ada luka tusuk, wong kaosnya nggak sobek kok gitu. Padahal kan itunya di dalam itu hasil otopsi itu kan katanya kan luka tusuk, nggak ada luka sabet dan sebagainya itu. Ya itu akhirnya kan banyak kejanggalan. Nah, kejanggalan itu dulu kan muncul di media saja. Dari dulu saya menyarankan kalau memang mau mengcounter keputusan yang dulu itu, wujudkanlah temuan-temuan itu di dalam satu persidangan. Nah, sekarang diwujudkan kan. Dulu waktu pertama kali menuduh bahwa itu dikebukin Pak Rudiana, saya bilang laporkan aja, mestinya dulu laporkannya, tapi karena itu sudah lewat kan, nah sekarang dibikin laporan polisi. Kemudian keterangan-keterangan daripada itu yang dianggap merugikan korban dulu, sekarang kan dilaporkan sebagai laporan palsu. LP yang dibikin oleh Pak Rudiana itu sebagai LP temuan polisi. Jadi LP kan ada dua macam ya. LP yang dibikin oleh masyarakat sebagai korban, atau LP yang dibikin oleh polisi apabila menemui suatu kejadian yang diduga ada kejahatan gitu. Nah, ini dulu Rudiana itu kan bikin LP yang dia bikin setelah dia nangkep para tersangka itu, kemudian tahu informasinya, kemudian dia laporkan dalam bentuk LP dan kemudian diserahkan. Itu jadi kejanggalan pasti muncul banyak, tapi saya senang ya karena kejanggalan itu kemudian diwujudkan di dalam satu persidangan, entah itu nanti di Mabes ataupun di PKI. Pak Arianto, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dengan proses penangkapan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada saat itu? Tapi nanti kita ulasnya usai jeda, kami segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin mendalami apa tadi yang disampaikan Pak Arianto yang menyatakan bahwa proses penangkapan yang dilakukan Ibtu Rudiana itu kan juga sebenarnya ada jelas begitu ya. Nah, tapi paling tidak prosedur yang sudah dilakukan itu benar begitu, karena bukan tupoksi pekerjaannya dia sebenarnya kan? Iya. Kalau saya lihat ya dari cerita-cerita itu bahwa Ibtu Rudiana itu waktu itu kan ceritanya kan sebagai ayah daripada korban, dilapori anaknya kecelakaan tunggal.
Tapi setelah melihat kondisinya gitu kan dia nggak terima kan, sehingga dia mengadakan penyelidikan sendiri selama 3 hari. Kemudian dibilang nanti orangnya itu adalah sekelompok ini, nanti kalau kumpul beritahu kepada saya gitu. Nah itu kemudian dia dengan anak buahnya langsung sergap gitu aja, dibawa diperiksa. Sayangnya pakai dipukuli gitu ya. Kalau ditinjau dari aspek prosedur sesuai KUHP itu jelas melanggar. Karena apa? Tidak ada surat perintah, tidak ada didahului dengan surat perintah, dan dia tidak ada sprindik dan sebagainya, belum ada LP dan sebagainya. Langsung tangkap. Itu kalau secara teoritis dari KUHP itu jelas melanggar. Tetapi apabila dilihat daripada kondisi di lapangan, ini saya bisa bayangkan ya, saya juga bekas polisi, jadi hal-hal yang seperti kayak gitu tuh hampir sering terjadi di lapangan. Di mana polisi apabila menerima laporan suatu kejahatan ya, dia pasti akan action. Gitu. Action di lapangan gitu, secepat mungkin untuk mendapatkan tersangkanya. Apalagi Rudiana ini adalah ayah daripada korban yang merasa dianiaya, sehingga dia sangat eager sekali. Makanya dia waktu itu bawa anggotanya tangkap kemudian katanya sayangnya itu pakai dikebukin segala itu. Disitulah dia pelanggarannya itu. Jadi seandainya Rudiana itu dulu berjalan dengan tidak pakai kekerasan dan sebagainya itu sesuai prosedur ya. Artinya sesuai prosedurnya, bukan prosedur pakai surat dan sebagainya. Kalau dia nangkep gitu kemudian serahkan pada reserse kemudian diperiksa, itu mungkin dia bisa dijadikan dari pahlawan malah. Karena dialah yang bisa menangkap orang itu sehingga ada tersangka yang terbukti dipidana itu. Tapi itu dulu kan sayangnya dia dengan pakai kekerasan itu, sehingga yang muncul sekarang adalah dia yang melakukan kekerasan, kemudian melanggar HAM, dan kemudian apalagi dia bikin laporan palsu. Itu kira-kira gitulah anunya. Kondisi di lapangan kalau dari kacamata kepolisian. Saya ingin Bang Jutek, yang Anda laporkan ini adalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dugaannya seperti itu, dan juga laporan palsu, atau memang klien Anda ini membantah melakukan pembunuhan yang seperti yang dituduhkan, atau sebenarnya seperti apa sih, Bang Jutek, silakan. Ya. Jadi gini Mas, kami kan ingin menguji dulu, makanya kami tidak buru-buru mengajukan PK secara formil. Kami ingin menguji. Dalam bentuk pengujian kami ini adalah peristiwa itu benar apa tidak. Buka saja CCTV-nya, kejanggalan-kejanggalan itu pasti akan terjawab yang saya sampaikan tadi, ya kan? Handphonenya dan lain-lain. Kita uji dulu sekarang peristiwa itu ada atau tidak terjadi, benar geng motor terjadi pembunuhan itu. Kita uji dulu, makanya kami laporkan. Mas, yang kami disampaikan Mas Arianto tadi betul. Kami kalau secara prosedur udah nggak usah cerita lah, siapapun pasti melihat bahwa itu salah. Kalau itu dibenarkan, berarti masyarakat umum boleh menangkap, memukuli, baru menyerahkan ke polisi. Ya pasti nggak boleh. Makanya menurut kami, ini polisi ini secara institusi ini juga korban dari oknum, ya kan, anggotanya. Secara lembaga ini sudah bagus polisi ini, kan gitu kan. Ini korban akibat yaitu kesalahan tadi ketika menangkap lalu dipukulin menurut pengakuan dari klien kami ya, disetrum, diinjak, dalam keadaan terpaksa, tidak berdaya ketika disiksa, keluar pengakuan yang cerita yang sekarang ini menjadi masalah, kan itu problemnya. Apalagi dia tidak didampingi kuasa hukum saat di pemeriksaan, itu tambah salah lagi, gitu kan, sehingga timbullah kedugaan, kecurigaan. Kami mempertanyakan apakah betul peristiwa geng motor kejar-kejaran dan pembunuhan itu ada apa enggak. Ini yang kami uji, karena menurut kami pemikiran tadi saya katakan secara logika, secara ini enggak betul, itu bisa dijawab gampang saja oleh polisi, karena CCTV yang di Indomaret sepanjang jalan itu ya akan terlihat apakah betul peristiwa hampir sekian lama itu hanya yang melihat itu Dede dan Aep, karena banyak saksi yang melihat ya tidak mengatakan sama seperti Aep, maka kita uji gitu loh Pak, gitu. Itu kan tadi asumsi ya, artinya asumsi dari pihak terdakwa begitu ya. Bukan asumsi. Ini kami berangkat dari kronologis peristiwa yang ada di rangkaian peristiwa di persidangan gitu loh, kan gitu. Terkait itu yang kami mau uji, jadi bukan asumsi. Di persidangan. Bukan asumsi. Saya koreksi, kalau kami terkait sebagai kronologi peristiwa di persidangan. Tapi begini Bang, logikanya Bang. Ya. Logikanya begini, kenapa harus diuji lagi ketika si terpidana ini sudah mengakui perbuatannya bahwa ia melakukan pembunuhan pada saat di BAP? Ya, karena mereka mengakunya karena akibat siksaan, ada yang ditodong senjata, ini menurut pengakuan mereka ya.
ada yang ditodong pistol, ada yang diinjak, ada yang disetrum, ada yang dipukulin. Ya, mereka ini takut, dan bahkan yang lebih parah, pengakuan yang mereka lakukan, BAP yang dilakukan, katanya mereka tidak di BAP secara one on one gitu ya, bahwa itu sudah ada di papan tulis, mereka lihat jawabnya itu harus sesuai, dan tanda tangannya pun tangannya dipegangi oleh penyidik. Nah, ini sungguh ironis, makanya kami uji dulu peristiwa ini ada apa tidak. Makanya kami mau bantu nih pihak kepolisian, teman-teman di kepolisian, kalau kita berangkat dari rangkaian peristiwa yang diragukan oleh banyak orang dari peristiwa 2016, maka hasilnya pun menurut kami ini nggak akan ada jalan keluar lah. Itu sebabnya kami membuka jalan dengan pengakuan dari para terpidana ini, buktinya apa, Bang Jutek? Kenapa? Yang menguatkan pengakuan dari para terpidana ini mendapatkan siksaan, penyiksaan, penganiayaan, ini apa buktinya? Mbak, gini, mereka menuliskan pengakuan itu secara tulis tangan, satu. Yang kedua, bukti fisik penganiayaan itu yang bekas kepala bocor, tangan itu cacat, sampai sekarang itu masih ada, Mbak. Baik. Ya kan? Dan foto-foto yang ketika foto-foto tahun 2016 ya, yang membuktikan peristiwa itu terjadi kan berseliweran itu di Google. Tinggal di googling aja itu dapat semua itu kan gitu. Ya, kita uji pengakuan mereka dengan bukti awal yang ada. Kalau mau divisum pun ulang, karena itu luka di kepala, luka di tangan, dan bekas tulang itu sampai sekarang masih ada. Ini 6-6-nya, ya kan? Betul, kemarin hanya satu yang melaporkan, ya kan, gitu loh, supaya yang 6 itu bisa menyaksikan, karena itu mereka lihat, gitu loh, saling melihat, gitu loh, kan gitu. Ya, apa yang dilakukan? Sesuatu informasi yang didapatkan hasil dari penekanan fisik penyiksaan atau penganiayaan ya, dugaan penganiayaan itu apakah valid untuk dijadikan acuan? Kami buktikan dulu. Kalau ini rangkaian ceritanya tidak, maka kami akan selesaikan itu putusan pengadilan itu, kita akan koreksi, bukan hanya lembaga kepolisian, ini kita akan pertanyakan juga lembaga kejaksaan dan juga lembaga pengadilan, apa yang sesungguhnya terjadi. Karena ini kan kalau betul itu ya, tapi kita tidak salahkan secara lembaga ya, ini kan oknum. Akibat informasi yang salah dengan cara yang salah diproses, maka timbul banyak pertanyaan seperti yang Mas Arianto tadi sampaikan, ya kan? Tadi saya hanya membawa kita untuk berpikir secara logika, nggak usah secara ahli hukum maksud saya, kan gitu kan? Kalau peristiwa itu terjadi sekian lama, mungkin nggak jalan raya flyover itu nggak ada yang lewat dan nggak jadi perhatian orang dan menjadi kerumun, sempat diperkosa, ini logika ini tolong dijawab dengan buka CCTV gitu loh, kan gitu kan? Enggak, karena warga sekitar malam itu yang kami wawancara, kami hadirkan jadi saksi, Mbak, mengatakan tidak pernah ada peristiwa itu, tidak pernah terjadi lemparan batu, ya. Sementara polisi mengatakan dalam BAP-nya itu ada batu, bahkan batu itu jadi bukti, kan gitu. Itu yang kita akan uji, apakah rangkaian peristiwa itu ada atau tidak. Ya dijawab aja, buka CCTV, selesai itu, ya kan? Kenapa CCTV disita tapi tidak dibuka? Pak Rianto, gitu, kan? gitu. Ya. Baik Pak Rianto, kalau kita lihat ini kan permintaannya untuk menguji lagi, membuka CCTV. Langkah pertama kepolisian untuk setelah menerima laporan ini, untuk mengujinya bagaimana? Karena kan sebelumnya sudah ada gelar perkara dengan Kompolnas dan segala macam, sudah Pak Kapolri juga sudah turun tangan waktu itu untuk membuka ini. Nah, ini apakah yang waktu itu tidak cukup, harus ada penyelidikan baru begitu atau bagaimana? Itu kan yang terjadi sekarang ini, tuntutan daripada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil untuk polisi membuka kembali dulu apa-apa yang disembunyikan. Dulu kan gitu tujuannya, bukti-bukti dulu itu seperti HP dan sebagainya itu, jejak digital, CCTV itu dulu asumsinya mereka itu ada, tapi kemudian tidak diwujudkan di dalam bukti di pengadilan. Itulah yang sekarang akan harus dipaksakan untuk dimunculkan. Itu kan tuduhan masyarakat. Nah, kalau polisi ya nggak akan mungkin kayak gitu terjadi, Pak. Kalau dulu ada digital itu, pasti dalam rangka pembuktian dia pasti sudah diajukan di dalam persidangan. Dan apabila waktu itu tidak gitu ya, harusnya jaksa waktu itu meminta hadirkanlah di dalam itu sebagai alat bukti. Tapi kan selama ini kan nggak pernah diminta oleh jaksa gitu, Pak. Nah, ini yang kalau saya boleh ini ya memberikan komentar. Yang akan dikoreksi kan dulu ini kan bagaimana sistem pembuktian yang terjadi di 2016 itu. Seperti itu, Pak kuasa hukumnya mengatakan, hakim
berdasarkan berkas perkara terus kembali ke itu terus, itu kan tuduhan dia kan gitu. Kalau saya sih membayangkan nggak terjadi kayak gitu. Hakim sudah meriksa dulu, cuman nggak pernah muncul di dalam yang dijanggal-janggalkan ini. Karena apa? Mereka kan dari baca Pak siapa tuh pengacara kondang, baca di berkas ini kan nggak mungkin terjadi ini. Mosok batu disita dari kantongnya dan sebagainya itu. Itulah yang kayak gitu tuh yang mesti, menurut hemat saya ya. Apa yang diceritakan itu wujudkanlah di dalam supaya bisa dibaca di persidangan. Nah, sekarang sudah dilaksanakan kan. Tapi saya bisa membaca kendalanya. Yang ditemukan kan misalnya tadi ada foto dan sebagainya. Itu kalau foto itu kan itu sejak digital ya itu ya. Itu kalau mau jadikan bukti, hakim itu akan nanyakan dulu ngambilnya dari mana, sah apakah tidak, apa sudah direkayasa, siapa yang bikin. Itu kendalanya untuk mengajukan bukti-bukti yang lama itu sekarang ini. Jadi tidak semudah kalau di ngomong gini kan, wah kelihatannya udah pasti gitu. Tetapi untuk meyakinkan hakim yang mengadili itu nanti, pasti akan ditanyakan itu, ini ya, bukti ini apa, anunya dari mana Anda dapat, kemudian ini, apakah ini benar atau ini rekayasa kan, itulah yang nanti juga akan dijadikan pertimbangan hakim, apakah itu novum itu sebagai suatu alat bukti yang sah atau tidak. Gitu. Tapi saya senang karena apa? Apa-apa yang itu sudah disampaikan ke jalur hukum, sehingga akan diteliti secara sah sesuai prosedural menurut hukum di Indonesia yang berlaku. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Haryanto, kita sama-sama akan menunggu juga ya, akan melihat bagaimana tadi laporan sudah diterima di Barreskrim Polri. Terima kasih juga Bang Jutek sudah bergabung bersama kami. Kita juga sama-sama ya menunggu dan diharapkan ini memang kasusnya terang benderang ya. Baik, sesuai. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ya, setibanya di Bandara Internasional Zayed di Abu Dhabi, Presiden Joko Widodo langsung disambut oleh Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau yang biasa dikenal dengan MBZ. Nah, dari bandara, Presiden Jokowi dan juga rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke hotel disambut sejumlah jajaran menteri dan juga undangan. Jokowi dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ ini membahas mengenai hubungan kerjasama dari kedua negara, terutama kerjasama di bidang ekonomi dan juga investasi strategis. Baik, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep bersilaturahmi ke kediaman Habib Ali Kuitang pada Rabu siang. Nah, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ini berziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Ali Kuitang. Kedatangan Kaisang langsung disambut oleh Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi. Setelah berziarah, Kaisang sowan ke keluarga Habib Ali di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dan dilanjutkan dengan makan siang serta menggelar pertemuan secara tertutup di kediaman Habib Ali. Pertemuan Kaisang bersama Habib bin Ali ini juga untuk melakukan silaturahmi dan membahas terkait keluarga. Namun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu memilih menolak untuk memberikan keterangan berkenaan dengan pertemuan siang kemarin. Pemirsa, PDI Perjuangan tengah mempertimbangkan 4 kadernya untuk turut serta dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Ya, keempatnya ini dinilai memenuhi kriteria yang sudah ditentukan partai. Tapi meski demikian, jubir PDI Perjuangan Ciko Hakim menyatakan bahwa peluang untuk turut mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta tetap masih terbuka. Hingga saat ini, PDI Perjuangan masih belum menentukan siapa calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Ada yang menilai PDI Perjuangan masih bimbang antara harus bersikap pragmatis atau taktis dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Juru bicara PDI Perjuangan Cyril Raul Hakim atau Ciko Hakim menyatakan ada 4 kader PDI Perjuangan yang saat ini tengah dipertimbangkan untuk melaju di Pilgub Jakarta. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, mantan Panglima TNI Andika Perkasa,
dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Keempat kader PDI Perjuangan ini masuk radar PDIP karena memenuhi kriteria yang ditetapkan partai. Ciko pun menambahkan peluang PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan yang kini telah diusung PKS masih terbuka. Tidak terlalu lama lagi, kemungkinan akhir Juli atau awal Agustus, kami dari PDI Perjuangan akan memutuskan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Memang sampai hari ini seperti sudah disampaikan oleh senior saya, Bung Eriko Sutarduga, nama-nama yang sudah mengerucut di internal kami untuk kami usung, baik itu sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur, tentunya tergantung dengan pembicaraan dengan partai politik yang akan bekerja sama dengan kita nanti. Adalah nama Pak Ahok, nama Pak Jarod tentu, Bu Risma, dan Pak Andika. Dan tentunya nama-nama ini adalah nama-nama yang memenuhi kriteria yang memang ketat kami set bagi calon pemimpin di DKI Jakarta. Tentu kita membutuhkan pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam memimpin institusi di mana mereka pernah berkiprah sebelumnya. Kemungkinan untuk bekerja sama misalnya dengan Pak Anies yang sudah diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera masih juga terbuka tentunya. Dan kita tunggu saja sampai nanti Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dan juga Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk memutuskan. Ciko juga menyatakan keputusan PDI Perjuangan untuk mengusung calon tertentu dalam Pilkada Jakarta akan diumumkan secepatnya sebelum pendaftaran peserta Pilkada Jakarta dibuka pada 27 Agustus mendatang. Tim TV One mengabarkan. Kalau berbicara mengenai Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah, ada sosok nama yang saat ini sudah direstui oleh ayahnya yang merupakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merestui anaknya Kaisang Pangarep untuk melaju dalam kontestasi di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Kita akan nanti bahas usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Nama putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep memang menjadi buah bibir menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Mulai dari belusukan, menyambangi sejumlah partai politik, hingga lembaga survei pun memasang angka tinggi kansnya untuk maju baik di Jakarta maupun Jawa Tengah yang merupakan kandang bagi PDIP. Setelah sekian lama, sang ayah yang juga Presiden Republik Indonesia pun mau tak mau memberikan restu kepada sang putra. Seperti sebelumnya, Jokowi mengatakan tugas sebagai orang tua hanya mendoakan. Gayung bersambut, Kaisang yang dilirik sejumlah partai di Koalisi Indonesia Maju akan bertarung di Pilkada. Efek Jokowi memang sangat dinantikan partai-partai yang melirik Kaisang sebagai jagoannya. Namun, politik masih terus bergerak dinamis. Pertarungan yang dipilih Kaisang akan ditentukan oleh koalisi partai-partai atau menunggu arahan dari sang ayah. Tim TV One mengabarkan. Iya, restunya sudah dapat, tapi kemudian pilihan daerah mananya yang belum dapat. Mau Jakarta atau ke Jawa Tengah yang akan dipilih oleh Kaisang Pangarep dalam kontestasi Pilkada mendatang. Nah, kita akan bahas ini di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Kita perkenalkan ada Mas Dedek Uki Prayudi selaku politikus dan jujur bicara dari PSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Uki. Ada juga Bang Pangi Sarwi Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Bang Pangi. Pagi, Mas Alpan, Mbak Sira, Putri. Sambungan daring kita tergabung bersama Kang Pipin Sopyan, juru bicara dari PKS. Assalamualaikum Kang Pipin. Selamat pagi Kang Pipin. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat selalu. Ada juga Mbak Putri Komarudin, politikus dari Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ketua DPP Partai Golkar. Mbak Putri. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rame nih, kita bikin rame lagi. Kita langsung tanya ke PSI nih, Ketua Umumnya Kaisang Pangarep sudah dapat restu dari Pak Joko Widodo. Polanya sepertinya sama nih kalau Pak Jokowi dengan ke Mas Gibran. Pertama kaget dulu, melarang dulu, akhirnya merestui. Nah ini memang menjadi pola yang memang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menghindari sentimen publik atau bagaimana? Apa kemudian langkah selanjutnya dari PSI? Oke, kalau terkait dengan sikap Pak Jokowi, tentunya saya sendiri bukan seorang juru bicaranya Pak Jokowi ya. Artinya saya nggak punya otoritas untuk berbicara mewakili situasi emosional Pak Jokowi. Tapi kalau dari PSI sendiri kayak begini, kalau pertanyaannya kemudian mau maju di Jawa Tengah atau di Jakarta misalnya ya, jadi ada beberapa kriteria dan juga ada prosedur. Tentunya kriteria ini dicemplungin ke dalam prosedur. Nah, saya mau membicarakan soal prosedur aja dulu deh ya. Jadi kami itu menjaring nama-nama itu dari bawah ya. Nah kalau konteksnya Jakarta, 6 DPD di Jakarta ya, DPD itu perwakilan kabupaten kota di PSI ya, termasuk Kepulauan Seribu, itu sudah menyetor nama ke PSI tingkatan provinsi DKI Jakarta yang sekarang namanya DKJ. Jadi 6-6-nya sudah menyetor masing-masing itu antara 5 sampai 6 nama ya. Dan nama Mas Kaisang selalu masuk gitu, kalau nggak nomor 1, nomor 2 gitu ya. Dan sekarang bola ada di tangan DPW PSI Jakarta tingkatan provinsi untuk kemudian di shortlist lagi untuk kemudian diserahkan kepada DPP. Nah itulah yang sudah terjadi di Jakarta ya. Pleno ini sudah terjadi sekitar semingguan atau 2 mingguan yang lalu. Sementara di Jawa Tengah ini belum pleno ini belum selesai. Masih di tingkat mana itu? Masih di tingkat DPD. Artinya Jakarta ini progresnya ini jauh lebih cepat daripada Jawa Tengah, dan DPP dalam hal ini tidak di posisi nge-push Jawa Tengah untuk segera buru-buru, karena nggak ada yang kita push ya. Ada daerah yang memang lebih cepat ya, mungkin karena konsolidasi, dinamika politik dan lain-lainnya itu lebih cepat. Bukan karena prioritas mau maju di daerah itu? Oh bukan. Jadi ada yang lebih cepat bukan karena diprioritaskan gitu. Jadi tapi kalau berdasarkan survei internal sendiri, elektabilitasnya? Kita belum melakukan survei internal ya. Kita belum melakukan survei internal, jadi sekarang ini prosesnya masih penjaringan dari bawah dan internal ya. Jadi kalau di Jakarta nama Mas Kaisang selalu masuk, iya betul ya. Nah, di Jawa Tengah ini yang kita belum tahu ya. Tapi satu hal yang pasti begini, tadi saya berbicara kriteria ya. Kriteria yang saya maksudkan salah satunya itu adalah PSI berkomitmen untuk menjaga kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Nah terkait dengan di Jawa Tengah, memang sudah dapat dikatakan hampir rampung lah kesepakatan kami untuk memajukan Pak Irjen Lutfi. Artinya suatu hari saya lagi di meja makan ya di PSI bersama Mas Kaisang. Saya tanya sama Mas Kaisang, Mas kalau nggak saya ramein aja nih peluang Mas Kaisang di Jawa Tengah gitu. Beliau bilang, wah jangan masuki, nggak enak saya sama Pak Lutfi. Katanya kayak begitu. Jadi semuanya masih serba cair ya. Kenapa saya bilang hampir rampung ya? Karena di politik itu sebelum tenggat waktu selalu tersisa ruang lah untuk last minute gitu ya. Iya betul. Jadi untuk saat ini kita menunggu proses di internal ya. Kami terus memantau survei ya. Dan semuanya masih sangat cair. Baik, masih sangat cair. Kalau dari Golkar sendiri, Mbak Putri, ini posisinya seperti apa? Kalau misalnya saat ini Kaisang sudah mendapat restu di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Nah, kalau berbicara di Jakarta, artinya dari Golkar sendiri akan seperti apa? Apakah memang dari skema yang sempat disampaikan Yusuf Hamka ini akan dipasangkan begitu? Halo? Mbak Putri? Iya. Silakan Mbak Putri. Halo? Ya, suara saya jelas ya? Jelas. Silakan Mbak Putri. Oke. Iya, jadi tentu kami menyambut sangat baik apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kemarin terkait dengan restu beliau untuk keterlibatan Mas Kaisang, baik itu untuk Provinsi DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah, karena memang kedua provinsi adalah provinsi yang sangat strategis untuk pembangunan di Indonesia. Jawa Tengah penduduknya 37 juta jiwa, Jakarta juga penduduknya 10 juta jiwa, dan saya rasa sangat penting untuk mempunyai pemimpin yang memang inovatif dan memahami isu-isu terkini, sehingga tentu berdasarkan hasil silaturahmi kita juga dengan PSI dan Mas Kaisang kemarin di DPP Partai Golkar, nama beliau memang adalah salah satu yang kita pertimbangkan untuk kedua provinsi tersebut. Dan memang kalau misalnya kemarin Ketua Umum kami sendiri telah menyodorkan nama
Babah Alun atau Pak Yusuf Hamka untuk menjadi pasangan dari Mas Kaisang, karena kita melihat bahwa setelah hasil dari Pilpres 2024 ditetapkan, ternyata memang masyarakat sangat menginginkan kombinasi antar lintas generasi untuk pemimpin di Indonesia ini. Seperti yang kita lihat dari keberhasilan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, di mana di sini ada kombinasi yang tepat antara generasi yang lebih senior dan sudah lebih berpengalaman, dan juga tentunya wakilnya datangnya dari generasi muda gitu, yaitu yang lebih memahami isu-isu terkait dengan ketegangan isu lingkungan dan tentunya isu-isu yang dibutuhkan oleh anak muda pada saat ini. Jadi hal seperti ini juga menjadi salah satu strategi yang Partai Golkar juga pertimbangkan untuk pilkada sekarang ini, dan tentu kami juga terus melihat hasil survei karena memang berdasarkan pemilihan untuk pilkada ini berdasarkan dengan survei dan elektabilitas dan tentu data, karena kami sudah merasakan kesuksesan dari bagaimana Partai Golkar bisa sukses di pilkada yang lalu dan juga Pileg 2024 ini, karena kami terus-menerus melakukan konsiderasi dari seluruh calon itu berdasarkan survei dari masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Jadi sehingga harapannya komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju juga termasuk dengan PSI juga terus kami lancarkan sekarang, sehingga nanti bisa ketemu pasangan calon mana yang paling terbaik untuk masing-masing provinsi. Oke, kombinasi lintas generasi yang diminati oleh Partai Golkar tadi, Babah Alun dan juga Kaisang Pangarap. Tapi jangan lupa, kombinasi lintas generasi ini juga disampaikan juga oleh PKS, kabarnya mau disandingkan nih, Anies Kaisang. Yeah. Masih terbuka kemungkinan itu, Kang Pipin? Masih Anies Sohibul Iman, ya, sampai sekarang insya Allah aman menjadi prioritas dan sudah menjadi keputusan DPP PKS yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS. Jadi bagi kami, ya sekali lagi kami menghormati ketika ada wacana Anies Kaisang atau misalnya Kaisang Babah Alun, ya, Pak Yusuf Hamka, dan saya kira bagi kami yang paling penting itu restu dari warga Jakarta, karena pemilih pilkada nanti adalah warga Jakarta, dan kami berharap ya warga Jakarta memiliki perhatian khusus di pilkada ini, dan kami berusaha untuk menyajikan calon kepala daerah yang memiliki capacity to win dan capacity to govern, kemampuan untuk menang dan kemampuan untuk memerintah, memiliki rekam jejak, pengalaman yang panjang, prestasi untuk memimpin Jakarta supaya lebih baik. Jadi kami sekali lagi ya menghormati siapapun yang memberi restu, tentu restunya mudah-mudahan baik, dan tentu yang kami harapkan restu dari warga Jakarta. Inilah ikhtiar yang kami lakukan ketika setelah kami mendeklarasikan Anies Sohibul Iman di Jakarta itu, kemudian struktur kader PKS bergerak, dan insya Allah mudah-mudahan hasilnya baik. Kami mendapatkan respon yang positif dari warga Jakarta, kemungkinan bisa memenangkan pertarungan itu ada, dan penerimaan dari elit partai politik, beberapa partai politik sudah menyatakan dukungan, dan mudah-mudahan tidak akan lama lagi akan ada deklarasi bareng. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya bulan Agustus sudah ada resmi, sehingga tiket bisa cukup berlayar untuk didaftarkan pada 27 Agustus 2024. Baik. Kang Pipin menyampaikan PKS hingga saat ini masih istiqomah dengan aman. Nah, kalau misal dari Mas Ipang sendiri melihatnya, kira-kira untuk kans dari Kaisang Pangarep ini lebih banyak elektabilitasnya di Jakarta atau di Jawa Tengah? Tapi dijawabnya nanti, diulasnya nanti, usai jeda kami segera kembali. Nah, dinamika politik hingga saat ini masih sangat-sangat cair, tapi bagaimana dengan peluang-peluang yang dilakukan pada saat ini ya untuk koalisi juga. Nah, kalau berbicara mengenai sistematika ataupun hitung-hitungan lah paling tidak, Mas Ipang, sejauh ini kans besar dari Kaisang ini kepada Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah ya, notabene memang banyak sekali yang sudah mengenalnya. Iya begini Mbak Sira, memang sebenarnya dalam konteks pilkada tetap ada KPI ya, key performance indikator yang alat ukurnya nggak bisa asumsi persepsi pikiran liar.
harus terukur, harus dikalkulasi, dihitung ulang, dicermati. Itulah mengapa saya lihat memang tangan dingin Pak Jokowi ini kan nggak pernah ada rekam jejak kalah ya. Biasanya pasti dia akan main di injury time last minute dan dia ukur semua persoalan ini, apakah Kaisang nanti akan di Jateng atau di DKI. Dan itu tentu beliau sangat detail biasanya, potensi-potensinya, di mana kans paling besar, apakah di Jateng atau di DKI Jakarta. Nah, yang pasti tadi hari ini kan per hari ini restunya udah keluar. Berarti kemungkinan Kaisang udah hampir dipastikan akan berlaga di DKI dan di Jawa Tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita mencermati munculnya Baba Alun Kaisang, ini kan sang penantang yang udah saya harapkan memang ada sang penantang Anies. Karena sebelum ini saya lihat seperti kotak kosong. Kecuali ada waktu itu RK pun masih seperti saya lihat masih ragu, ibarat nyembeli bebek tapi masih nyembeli bebek masih ragu nih. Karena kalau bebeknya disembeli ragu, bebeknya yang terbang kan itu. Masih ragu-ragu karena menghitung ulang lagi Jawa Baratnya. Sepertinya kan di Jawa Barat ya, gitu ya. artinya nampaknya ini bola panas yang dibilang tadi saya diskusi sama Bang Dede, ini bola panas yang dilemparkan oleh Gerindra atau oleh Golkar atau oleh partai lain bahwa memang nampaknya Golkar ingin tetap Ridwan Kamil ada di Jawa Barat. Nah, sehingga disiapkanlah oleh Golkar disodorkan nama baru, pasangan baru. Dan ini kan bukan press open tapi the power of kepepet, bukan the power of kepepet, kejutannya luar biasa. Ketika muncul nama Kaisang Sepositioning sebagai gubernur dan Baba Alun sebagai wakil gubernur. Nah, ini akan disiapkan. Kemarin kan ada pertanyaan, siapa lawan tanding yang sebanding melawan Anies? Siapa yang berani melawan Anies? Nah, ini muncul nama dari Golkar. Tapi Ridwan Kamil di skip dulu, digeser lagi ke Jawa Barat, dimajukanlah pasangan simulasi ini, Kaisang, Baba Alun. Dan kemungkinan mungkin 1-2 hari ini akan keluar surat tugas atau rekomnya, saya nggak tahu akan keluar atau enggak dari Golkar. Artinya belum fix. keluar nih? Ya, sampai sekarang setahu saya belum, per hari ini belum. Nah, ini ada kemungkinan bahwa akan ada 2 peta menarik di Jakarta, yaitu Kaisang dengan Anies Baswedan. Nah, Kaisang itu merepresentasikan KIM, Koalisi Indonesia Maju. Anies merepresentasikan Koalisi Perubahan. Itu kan juga menarik sebenarnya, walaupun irisannya nggak inline. Kohabitasi koalisi kita pusat ke daerah. Tapi kan kelihatan tuh bahwa Pak Jokowi menyiapkan lawan tanding nih untuk melawan Anies. Karena kalau Anies maju di Pilkada DKI Jakarta, menang, ada kemungkinan batu loncatan itu tetap kepake, bahwa yang menang di DKI Jakarta lampunya tetap terang. Artinya punya kesempatan untuk bertarung di Pilpres. Nah, sementara ada juga yang dibilang tadi, Mas Dedek juga saya diskusi, bahwa pasangan Prabowo Gibran akan dibuat pasangan yang 2 kali periode gitu, tidak 1 periode. Nah, kemudian yang menarik di Jakarta, kita geser ke Jawa Tengah. Ini menarik, poin kedua. Jawa Tengah, nama-nama yang muncul yang kokoh itu kan ada Irjen Lutfi, kemudian ada Tajasin, ada kemudian Sudaryono, ada beberapa nama termasuk Kaisang udah mulai dibicarakan. Jawa Tengah. Nah, ini kan menarik nama-nama ini. Nah, kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Yaya Lutfi hari ini elektabilitasnya katanya bagus di Jawa Tengah hari ini, itu nggak bisa lepas dari tangan dingin Pak Jokowi juga, endorse-nya Pak Jokowi. Nah, termasuk tadi Mas Dedek juga diskusi saya bahwa PSI sejauh ini mesinnya berjalan untuk Yaya Lutfi, bukan untuk Irjen Lutfi. Sehingga bukan ke Kaisang. Tapi dengan adanya restu hari ini keluar, boleh di Jakarta, boleh di Jawa Tengah, ini artinya PSI juga akan menyusun strategi baru lagi, seperti apa ke depan. Nah, artinya dalam konteks ini, di Jawa Tengah, potensi kansnya juga besar sebenarnya, di DKI Jakarta, dia harus mengkalkulasi dengan Anies. Tapi kalau di Jawa Tengah dianggap mungkin bagi Pak Jokowi ada kemungkinan lapangannya masih datar, karena hanya melawan Lutfi, gitu. Irjen Lutfi. Tapi Irjen Lutfi setahu kita juga orang yang kepercayaan Pak Jokowi, orang yang di-endorse Pak Jokowi dari lama gitu. Nah, konfigurasi di Jakarta untuk Kaisang dan juga Baba Alun ini sepertinya sudah semakin serius. Nanti saya ingin coba tanyakan lagi bagaimana sebenarnya latar belakang konfigurasi ini terjadi. Usai jeda kita akan bahas itu bersama dengan Mas Uki dan juga narasumber lain. Tetap di sini, Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, saya ingin langsung ke Mas Uki. Mas Uki, konfigurasi Kaisang Baba Alun ini sepertinya lebih serius dibandingkan kemudian konfigurasi Kaisang di Jawa Tengah, entah itu dengan siapa nanti kemudian. Apakah ini menjadi lebih advance, prioritas dari PSI? Kalau prioritas, kita memprioritaskan di internal dulu ya. Tapi begini, apakah ini lebih advance atau tidak? Jawabannya adalah iya. Gitu ya. Yang pertama-tama tadi saya sudah katakan ya, secara internal PSI DKI Jakarta ini sudah lebih maju ya progresnya ya dibandingkan yang di Jawa Tengah, karena
6 kabupaten kota, DPD PSI Jakarta Timur, Barat, dan lain-lain, itu sudah memberikan rekom ke tingkat provinsi. Sementara di Jawa Tengah belum, itu yang internal. Ya. Sementara yang eksternal, yang sudah artinya di dalam lingkup Koalisi Indonesia Maju ya, yang sudah secara terang-terangan, secara terbuka, baik itu di rapat tertutup maupun rapat terbuka ya, itu adalah Partai Golkar ya, yang dalam hal ini Pak Erlangga pertama kali menyampaikannya itu adalah saat kami berkunjung ya, saat itu ada saya juga, ada Mbak Putkom juga, kami berkunjung ke DPP Partai Golkar, Pak Erlangga mengutarakan niat baik untuk mengusung Mas Kaisang dengan Pak Babahalun ya, yang kemudian diutarakan pada saat press conference. Nah, ini bisa dikatakan sejauh ini untuk Jakarta niatan dari partai politik lain yang paling serius sejauh ini ya dengan Partai Golkar ini, gitu ya. Artinya pernah ada PAN ya mengusulkan misalnya Pak RK dengan Kaisang, kemudian menjadi Mbak Zita dengan Kaisang, PKB Pak Anies dengan Kaisang dan lain-lain. Tapi yang betul-betul paling serius dan Pak Erlangga cuman menyatakan satu kondisi, apabila Mas Kaisang bersedia. Baik, itu yang paling serius adalah Kaisang dengan Mbak Alun. Kalau dari Golkar sendiri, artinya Mbak Putri akan sudah segera disahkan dengan surat atau seperti apa ke depannya? Ya, tentu tadi sepakat sama yang Mas Uki sampaikan, kalau Pak Ketua Umum kami selalu menyampaikan tentu tergantung dengan persediaan dari Mas Kaisang sendiri. Jadi tentu kita masih menunggu keputusan dari Mas Kaisang apakah akan maju di DKI Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Karena memang kalau memasangkan beliau dengan Babahalun ini tentu kami juga sudah mensurvei sendiri secara internal, dan ketika kedua pasangan ini dicalonkan, insya Allah hasilnya akan bagus dan tentu akan kita lihat juga hasil-hasil survei yang nanti akan dipublikasi ke masyarakat secara luas gitu. Kalau untuk surat tugas sendiri, tentu Partai Golkar juga sudah memberikan surat tugas ke berbagai calon di daerah-daerah. Jadi kalau tadi sempat dibahas terkait dengan Kang Emil itu memang penugasannya ada 2 di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat, dan tentu kami juga masih melihat hasil kinerja beliau selama ini selama berkampanye, dan juga nanti tentu keputusannya akan menunggu komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Oke, saya ingin terakhir ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau kita lihat ini sudah diumumkan di awal, tadi kalau kata Bang Ipang, kalau pengumumannya di awal cenderung lebih banyak diganggu. Kalau di Jakarta itu lebih banyak biasanya tradisinya adalah last minute. Apakah ini strategi juga untuk kemudian mengumumkan di awal, tiba-tiba nanti last minute bisa berubah atau bagaimana? Ya, di awal karena kami ingin supaya warga Jakarta ini tidak seperti beli kucing dalam karung. Jadi kami sekali lagi lebih mengupayakan mendapatkan dukungan dan restu dari warga Jakarta untuk pasangan Anies dan Pak Sohibul Iman ini. Jadi kami sampaikan saat ini sudah mulai door to door, rumah ke rumah, kemudian sosialisasi, konsolidasi internal kami juga sudah dilakukan, komunikasi politik juga sudah dilakukan. Jadi secara rasional kami meyakini bahwa partai-partai termasuk partainya Mbak Putri, Mas Uki ya tentu akan memilih siapa yang peluang menangnya besar. Dan kami meyakini kalau di survei Kompas, Litbang Kompas kemarin, memang yang tertinggi adalah Mas Anies Baswedan. Dan kami yakin ketika dipasangkan dengan Pak Sohibul Iman, antara ketokohan dan mesin partai ini akan saling menguatkan. Sehingga bagi kami ini peluang besar untuk bisa kembali memimpin Jakarta pada 2024 nanti. Jadi sekali lagi kami berharap mudah-mudahan ini buat Jakarta, kami insya Allah akan silaturahim dengan warga ya, dan selain juga dengan partai-partai politik. Baik, terima kasih Kang Pipin, terima kasih Mbak Putri, terima kasih Mas Uki, terima kasih juga Bang Ipang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun, musang gurun dari Belanda, berakal cerdik, makannya jambu biji. Kaisang 30 tahun udah bisa maju pilkada, masih kalah sama Torik 2 bulan udah haji. Ya, sebelum kita tutup ya, kita ingin panggil dulu rekan kita Ana Telita dari Kabar Utama Pagi akan menghadirkan headline di sana. Silakan Ana. Selamat pagi Alfat dan juga Sira, kami hadirkan beragam informasi, salah satunya ini mungkin miris ya kejadian di dunia pendidikan di tanah air, di mana diduga ada pungli di salah satu sekolah menengah atas di Bali. Selain itu juga puluhan siswi atau siswa SMP di Depok ini digugurkan kelulusannya oleh 8 SMA negeri karena diduga markup nilai raport. Sesaat lagi informasinya. Baik,
Terima kasih Anate Alita. Jangan lupa pemirsa saksikan program Kabar Utama Pagi akan hadir bersama dengan Anate Alita. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfa Tohid, poin terima kasih. Sampai jumpa.